Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fania Aprilia dengan NIM 220512141012 dari kelas Sistem Informasi A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel atau literatur review tentang pemodelan dan simulasi. Artikel pertama berjudul Hybrid Fuzzy Monte Carlo Again-Based Modeling of Workforce Motivation and Performance in Construction yang ditulis oleh Muhammad Raufi dan Aminah Robinson Faek. Masalah yang dihadapi dalam industri konstruksi adalah penurunan produktivitas dan peningkatan biaya proyek. Penyebab utama dari masalah ini adalah kurangnya motivasi dan kinerja tenaga kerja di lapangan. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengembangkan model hybrid Fuzzy Monte Carlo Again-Based untuk memprediksi motivasi dan kinerja tenaga kerja dalam industri konstruksi. Model ini diharapkan dapat membantu manajer proyek untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya proyek. Selanjutnya, lingkup dan batasan pada artikel ini terbatas pada industri konstruksi, khususnya pada aspek motivasi dan kinerja tenaga kerja di lapangan. Model hanya menggunakan data yang dikumpulkan dari suatu proyek konstruksi sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi ke proyek konstruksi lainnya. Metode yang diterapkan penulis menggunakan pendekatan hybrid Fuzzy Monte Carlo Again-Based Modeling untuk mengembangkan model yang dapat memprediksi motivasi dan kinerja tenaga kerja. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari satu proyek konstruksi di Kanada. Model kemudian dijalankan pada data yang dikumpulkan untuk memprediksi motivasi dan kinerja tenaga kerja. Yang berikutnya adalah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dari satu proyek konstruksi di Kanada. Variabel yang diteliti meliputi motivasi tenaga kerja, kinerja tenaga kerja, biaya proyek, jadwal proyek, dan dampak lingkungan. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa model hybrid Fuzzy Monte Carlo Again-Based dapat digunakan untuk memprediksi motivasi dan kinerja tenaga kerja dalam industri konstruksi. Model dapat membantu manajer proyek untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan meningkatkan produktivitas serta mengurangi biaya proyek. Pada artikel ini memberikan wawasan tentang bagaimana pendekatan hybrid Fuzzy Monte Carlo Again-Based dapat digunakan untuk memprediksi motivasi dan kinerja tenaga kerja dalam industri konstruksi. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan model yang lebih kompleks untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya proyek di berbagai industri konstruksi. Namun, terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, seperti terbatasnya data yang digunakan dan fokus pada satu proyek konstruksi saja. Artikel yang kedua berjudul A Hybrid Simulation Approach for Microtunneling Construction Planning, yang ditulis oleh Said Moharrami, Maidah Taghados, Said Reza Razavi Alafi, dan Siman Abouris. Masalah yang dihadapi dalam microtunneling adalah kompleksitas dan ketidakpastian dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Proses perencanaan yang kurang tepat dapat menyebabkan keterlambatan, biaya yang lebih tinggi, dan resiko kecelakaan yang lebih besar. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengembangkan pendekatan simulasi hybrid untuk perencanaan konstruksi microtunneling yang dapat membantu manajer proyek untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dalam merencanakan dan melaksanakan proyek. Nah, lingkup dan batasan pada artikel ini terbatas pada konstruksi microtunneling. Pendekatan simulasi hybrid hanya dapat
digunakan untuk memodelkan dan merencanakan proyek dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Metode yang diterapkan penulis menggunakan pendekatan simulasi hybrid untuk mengembangkan model yang dapat digunakan untuk memprediksi waktu, biaya, dan resiko proyek konstruksi mikrotunneling. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari beberapa proyek konstruksi mikrotunneling yang berbeda di Iran. Model kemudian dijalankan pada data yang dikumpulkan untuk memprediksi waktu, biaya, dan resiko proyek. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dari beberapa proyek konstruksi mikrotunneling yang berbeda di Iran. Variabel yang diteliti meliputi waktu proyek, biaya proyek, resiko kecelakaan, dan efektivitas peralatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan simulasi hybrid dapat digunakan untuk memprediksi waktu, biaya, dan resiko proyek konstruksi mikrotunneling. Model dapat membantu manajer proyek untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan mengurangi resiko keterlambatan dan biaya proyek yang lebih tinggi. Nah, artikel ini memberikan wawasan tentang bagaimana pendekatan simulasi hybrid dapat digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan proyek konstruksi mikrotunneling. Pendekatan ini dapat membantu manajer proyek untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan mengurangi resiko keterlambatan dan biaya proyek yang lebih tinggi. Namun, terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, seperti terbatasnya data yang digunakan dan fokus pada satu jenis proyek konstruksi saja. Berikutnya adalah artikel ketiga yang berjudul Risk Assessment of Construction Projects Using Monte Carlo Simulation, yang ditulis oleh Abron Khazi dan Mesit Ken Emre Simsakler. Nah, masalah yang dihadapi dalam proyek konstruksi adalah ketidakpastian dan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan proyek, biaya yang lebih tinggi, dan risiko kecelakaan yang lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang dapat membantu manajer proyek dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko proyek. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengembangkan pendekatan simulasi Monte Carlo untuk membantu manajer proyek dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko proyek konstruksi. Lingkup dan batasan pada artikel ini membahas penggunaan simulasi Monte Carlo untuk analisis risiko dalam proyek konstruksi. Namun, penelitian ini terbatas pada analisis risiko proyek konstruksi yang sudah dilaksanakan. Yang selanjutnya, metode yang diterapkan penulis menggunakan pendekatan simulasi Monte Carlo untuk mengembangkan model yang dapat digunakan untuk memprediksi risiko proyek konstruksi. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari beberapa proyek konstruksi yang telah dilaksanakan di Pakistan. Model kemudian dijalankan pada data yang dikumpulkan untuk memprediksi risiko proyek. Selanjutnya, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dari beberapa proyek konstruksi yang telah dilaksanakan di Pakistan. Variabel yang diteliti meliputi resiko proyek, biaya proyek, jadwal proyek, dan efektivitas manajemen risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan simulasi Monte Carlo dapat digunakan untuk memprediksi risiko proyek konstruksi. Model dapat membantu manajer proyek untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko proyek yang mungkin terjadi, sehingga dapat mengurangi risiko keterlambatan dan biaya proyek yang lebih tinggi. Artikel ini memberikan wawasan tentang bagaimana pendekatan simulasi Monte Carlo dapat digunakan untuk analisis risiko proyek konstruksi. Pendekatan ini dapat membantu manajer proyek dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko proyek yang mungkin terjadi, sehingga dapat mengurangi risiko keterlambatan dan biaya proyek yang lebih tinggi. Namun,
terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, seperti terbatasnya data dan yang digunakan dan fokus pada satu lokasi geografis saja. Nah, selanjutnya adalah artikel keempat yang berjudul Consideration of Risk in the Implementation of Probabilistic Prognostication of Hotel Revenues and Expenses, yang ditulis oleh John O'Neill, Barry Bloom, dan Hoa Tang. Manajemen keuangan dan risiko dalam industri perhotelan dapat menjadi tantangan bagi manajer hotel. Prognostikasi yang akurat mengenai pendapatan dan biaya hotel dapat membantu manajer dalam mengambil keputusan yang tepat. Namun, peramalan yang kurang akurat dapat menyebabkan keputusan yang salah dan risiko finansial yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mempertimbangkan risiko dan dalam mengembangkan prognostikasi keuangan hotel. Lalu, tujuan dari artikel ini adalah untuk mengembangkan pendekatan yang mempertimbangkan risiko dalam mengembangkan prognostikasi keuangan hotel, sehingga dapat membantu manajer dalam mengambil keputusan yang tepat dan mengurangi risiko finansial. Lingkup dan batasan pada artikel ini membahas pengembangan pendekatan untuk mempertimbangkan risiko dalam pengembangan prognostikasi keuangan hotel. Namun, penelitian ini terbatas pada industri perhotelan dan lingkungan bisnis yang spesifik. Metode yang diterapkan penulis menggunakan pendekatan probabilistik untuk mengembangkan model prognostikasi keuangan hotel yang mempertimbangkan risiko. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hotel yang berbeda di Irlandia. Penulis juga melakukan analisis sensitivitas untuk menguji keandalan dari model yang dikembangkan. Nah, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dari beberapa hotel di Irlandia. Variabel yang diteliti meliputi pendapatan, biaya, dan risiko keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model prognostikasi keuangan hotel yang mempertimbangkan risiko dapat menghasilkan ramalan yang lebih akurat dan dapat membantu manajer hotel dalam mengambil keputusan yang tepat. Analisis sensitivitas juga menunjukkan keandalan dari model yang dikembangkan. Nah, pembahasan pada artikel ini memberikan wawasan tentang bagaimana mempertimbangkan risiko dalam pengembangan prognostikasi keuangan hotel. Pendekatan yang diusulkan dapat membantu manajer hotel dalam mengambil keputusan yang tepat dan mengurangi risiko finansial. Namun, perlu diingat bahwa penelitian ini hanya dilakukan pada industri perhotelan dan lingkungan bisnis yang spesifik. Selain itu, penelitian ini juga terbatas pada data yang dikumpulkan dari hotel di Irlandia saja. Berikutnya adalah artikel kelima yang berjudul A New Weighted Fraction Monte Carlo Method for Practical Calculation, yang ditulis oleh Hiao Jiang dan Tatling Chan. Masalah dalam artikel ini adalah koagulasi partikel dapat terjadi dalam berbagai sistem, seperti proses pembakaran, produksi nanopartikel, dan lingkungan. Studi tentang koagulasi partikel dapat membantu untuk memahami dinamika sistem tersebut dan memperkirakan pengaruhnya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Namun, simulasi numerik koagulasi partikel dapat menjadi sangat rumit dan memakan waktu, terutama ketika partikel yang terlibat dalam proses sangat banyak. Oleh karena itu, diperlukan metode yang lebih efisien untuk mensimulasikan koagulasi partikel. Nah, tujuan artikel ini adalah untuk mengembangkan metode simulasi koagulasi partikel yang lebih efisien dan akurat menggunakan pendekatan Monte Carlo. Selanjutnya adalah lingkup dan batasan pada artikel ini
membahas pengembangan metode simulasi koagulasi partikel menggunakan pendekatan Monte Carlo. Namun, penelitian ini hanya fokus pada koagulasi partikel dan tidak membahas aplikasi untuk sistem lain. Selain itu, penelitian ini juga terbatas pada penggunaan metode Monte Carlo. Metode yang diterapkan penulis menggunakan pendekatan Monte Carlo dan bobot fraksi yang ditingkatkan untuk mengurangi waktu simulasi. Penulis juga membandingkan metode yang dikembangkan dengan metode Monte Carlo yang konvensional untuk menguji keefektifannya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model simulasi untuk mensimulasikan koagulasi partikel dalam sistem tertentu. Variabel yang diteliti meliputi jumlah partikel, waktu simulasi, ukuran partikel, dan jumlah koagulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Monte Carlo yang dikembangkan dapat mengurangi waktu simulasi sehingga 100 kali lipat dibandingkan dengan metode Monte Carlo yang konvensional. Metode Monte Carlo yang dikembangkan juga memberikan hasil yang lebih akurat dalam mensimulasikan koagulasi partikel. Nah, singkatnya, artikel ini memberikan wawasan tentang bagaimana menggunakan pendekatan Monte Carlo dan bobot fraksi yang ditingkatkan untuk mensimulasikan koagulasi partikel secara efisien dan akurat. Metode yang diusulkan dapat membantu peneliti dalam memahami dinamika sistem koagulasi partikel dan memperkirakan pengaruhnya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Namun, penelitian ini terbatas pada aplikasi koagulasi partikel dan penggunaan metode Monte Carlo saja. Selain itu, metode yang diusulkan mungkin tidak efektif untuk simulasi sistem lain yang memiliki karakteristik yang berbeda. Sekian pemaparan dan penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.